Kami tetap setia Tuhan, mengikuti panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami diketemukan tetap dalam iman percaya, karena kami sudah diberi satu kepastian dan kami tidak meninggalkan kepastian tersebut, karena kepastian tersebut memberikan kepada kekekalan yang penuh kebahagiaan, yang penuh sukacita. Tuhan, biarlah kami tetap di dalam iman percaya kepadamu. Kami tetap kuat di tengah-tengah tantangan-tantangan kehidupan yang kadangkala kami tidak pahami. Tapi ketika kami berserah kepada Allah yang hidup, di situ akan ada pertolongan yang ajaib. Sehingga berlakulah firman-Mu yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah di masa-masa era Natal ini, pesan-pesan Natal memberi kekuatan, memberi dorongan untuk kami tetap setia, untuk kami tetap di dalam apa yang telah diberikan kepada kami oleh Allah yang hidup, yaitu kepastian atau kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena hamba-Mu ini terbatas, tetapi ada Roh Kudus yang tanpa batas yang akan menerjemahkannya bagi kami semua, karena kami tahu firman-Mu itu penting dalam hidup kami sebagai pegangan, pedoman, dan kami percaya dengan kami hidup di dalam kebenaran-Mu, di situ kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Mampukan hamba-Mu menyampaikan, urapi kami semua. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita sudah masuki masa raya Natal ya. Ini sudah masuk Advent keberapa ya? Ya, atau sudah mendekati Natal minggu depan ya. Ada perayaan, ada sukacita. Tentu sukacita Natal itu jangan hanya lewat begitu saja. Jadi sukacitanya hanya pada saat Natal, barangkali karena dapat kado, karena dapat sesuatu yang spesial ya di masa raya Natal. Tetapi sukacita itu karena kita ada kepastian tetap sepanjang kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bahwa terang Tuhan itu telah terbit bagi kita. Kebetulan, amin. Terang Tuhan itu telah terbit. Ya. Jadi terang itu yang penting dalam hidup kita. Karena dunia sudah ada dalam kegelapan. Apalagi kalau kita melihat pada masa penciptaan, karena dunia sudah gelap, dikuasai oleh si jahat, sehingga yang pertama Allah ciptakan adalah terang. Ya. Terang pertama kali Allah ciptakan. Baru berikutnya Allah menciptakan ciptaan lainnya. Jadi terang itu sangat penting ya dalam kehidupan kita, khususnya orang percaya dan juga yang belum percaya kepada Kristus. Terang itu diperuntukkan bagi semua orang. Karena Kristus datang membawa terang bukan hanya kalangan tertentu atau kepada orang tertentu, tetapi kepada semua orang yang mau percaya kepada Dia. Untuk itu mari kita buka bersama dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Kebetulan LCD-nya belum bisa nyala ya, habis baterainya kayaknya ya. Bukan handphone saja yang habis baterai, LCD-nya juga rupanya habis baterai. Saya juga tadi berusaha menyelesaikan PowerPoint. Saya dengar tadi pagi, oh ininya nggak bisa dipakai, udah gak usah saya lanjutin begitu ya PowerPoint-nya. Jadi kita kembali ke zaman apa nih ya? Zaman dahulu ya. Gak perlu menggunakan teknologi. Kalau teknologi itu kan sarana saja, ya, sarana saja. Kita bisa memanfaatkan teknologi. Kita mau bisa memanfaatkan sarana apa saja. Yang penting pesan itu sampai bagi kita. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semua? Amin. Di handphone kudusnya
atau Alkitabnya. Baiknya kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat 2 dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Saya akan mulai ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Terpujilah nama Tuhan. Ya, terang Tuhan telah terbit. Kita biasanya mengalami dua hal dalam hidup kita. Paling tidak ada yang disebut terang, biasanya itu dari pagi sampai sore, dan ada gelap. Biasanya mulai jam 7 sampai kira-kira jam 5 pagi. Dan pada umumnya manusia tidak menyukai kegelapan, ya, apalagi kalau mati lampu. Makanya kalau kemajuan teknologi sekarang, bahkan smartphone, belum kita menguasainya, fitur-fitur yang ada, kecanggihan-kecanggihannya tiba-tiba udah muncul yang lebih baru lagi, ya. Barangkali kita belum kuasai smartphone yang 2 tahun lalu, kita belum kuasai, ya. Saya aja nggak kuasai semua itu, ya. Baru karena ada orang yang terbiasa itu, oh bisa dipakai itu ya, gitu ya. Mungkin 2 tahun lalu kita belum kuasai, sudah muncul yang sekarang yang lebih canggih, mungkin kita kagok untuk menjalankannya. Ya, karena kita sudah terbiasa dengan smartphone yang ada, yang biasa kita pakai. Ya, mungkin canggih seperti itu. Ya. Makanya dulu seingat saya ketika ada mati listrik PLN di DKI Jakarta, kalau salah sampai 1 harian semua kelabakan. Semua tergantung kepada handphone. Semua nggak bisa WA. Bahkan terakhir WA nggak bisa, SMS bisa nggak? 1 jam kemudian nggak bisa SMS, mati semua, ya, mati semua peralatan-peralatan canggih. Dan ternyata ada yang mengatakan begini, oh canggihnya teknologi, rupanya itu masih kalah, lebih hebat PLN katanya daripada kecanggihan-kecanggihan teknologi. Toh semuanya kan membutuhkan tenaga, energi, ya, energi. Sama dengan terang yang ada sekarang, itu kan karena ada energi listrik yang dialirkan sehingga ada terang, ya. Apalagi kalau gelap, kita tidak menyukai kegelapan. Barangkali kita ketakutan kalau ada gelap. Biasanya kita gelagapan kalau ada gelap. Bahkan saya pernah mengalami mati lampu saja 2 jam, kita di rumah paniknya bukan main. Apalagi anak saya, oh ini gimana sih, marah-marah dia. Emangnya papa punya PLN itu? Papa kan nggak bangun PLN itu, gitu kan? Oh, kita tunggu aja kan, tenang, kita cari lilin, cari, nggak ada korek api, ya, karena kita nggak biasa pakai korek api di rumah gitu kan, karena nggak biasa kita ngebul kan. Dulu aja nggak pernah ngebul, sekarang nggak pernah ngebul lagi. Akhirnya dinyalain kompor pelan-pelan, baru kita nyalain lilin, ya. Dan kita biasanya terang itu sangat penting dalam hidup kita, ya. Gak ada orang yang menyukai kegelapan, walaupun ada orang-orang tertentu. Ketika saya teliti ada namanya, istilahnya nyctophilia. Apa itu nyctophilia? Ini adalah kondisi seseorang menyukai kegelapan atau malam hari. Ini mungkin jarang, ya, tapi pada umumnya manusia mengingini yang terang, tidak mau kegelapan. Dan umumnya penderita nyctophilia ini sulit tidur dan menginginkan suasana gelap. Ini rela tidak tidur malam demi mendapatkan katanya kebahagiaannya di malam hari, tetapi imbasnya kegiatannya dari pagi sampai sore terhambat, hanya dia aktif di malam hari, ya. Kalau ada orang biasanya disebut ini istilahnya ngalong gitu kan.
Ada orang-orang yang seperti itu. Mungkin ini semacam penyakit atau satu kelainan mungkin. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh Dr. Anil Agrawal, dia mengatakan begini, Nyctopelia menyukai cahaya malam dan menghabiskannya mengabaikannya beberapa hal pada saat matahari terik. Ada beberapa alasan kenapa dia menyukai malam atau kegelapan. Yang pertama, dia katakan dalam penelitiannya, karena itu memberikan ketenangan kepada dia. Kalau kita kan nggak tenang ya, yang terbiasa dengan terang, ya. Biasanya kita panik ya, kalau nggak ada lampu malam hari nggak bisa tidur, banyak nyamuk dan lain sebagainya, takut. Mungkin kita bisa-bisa nggak tidur sampai pagi, ya, karena kita membutuhkan PLN, katakanlah begitu kan, membutuhkan terang, ya. Lalu menyajikan imajinasi dari orang itu. Kalau malam hari dia suka berimajinasi, dan dia juga merasa bahagia kalau ada di malam hari, ya. Ini memang menurut penelitian, ada memang orang-orang tertentu yang suka dengan kegelapan, yang suka dengan malam hari, sepertinya itu dunianya dia, ya. Tapi pada umumnya manusia tidak mengingini kegelapan, mengingini terang. Sama halnya secara rohani, umat pilihan Tuhan, mereka sudah tahu terang itu ada diberikan Allah kepada mereka. Tapi umat pilihan Tuhan seringkali seperti secara rohani Nyctopelia. Tuhan sudah memberikan ketetapan, saya adalah terang itu, kamu harus tetap taat mengikuti saya. Tapi seringkali mereka meninggalkan sang terang itu, mereka meninggalkan Tuhan, mereka mencari seperti terang-terang yang lain, yaitu berhala-berhala. Mereka menganggap ada terang lain selain terang yang Allah berikan kepada mereka, sehingga Allah menjadi marah. Kalau kita melihat umat pilihan Tuhan, mereka sudah saksikan begitu banyak keajaiban Tuhan, tapi mereka lebih memilih seperti Nyctopelia tadi, kegelapan. Dan akibatnya kepada umat pilihan Tuhan, secara ringkas mereka dibuang ke pembuangan. Dan termasuk pesan daripada Nabi Yesaya tadi, ini adalah terakhir mereka dibuang ke Babel. Ya, mereka dibuang ke Babel. Kan kita tahu Israel itu pada akhirnya terbagi dua menjadi dua kerajaan, satu kerajaan utara, satu kerajaan selatan. Yang kerajaan utara itu terdiri dari 11 suku, dan pada akhirnya mereka sama juga. Mereka tidak mengikuti terang, tidak mengikuti Allah dengan benar. Mereka beralih kepada berhala-berhala, sehingga mereka dibuang ke Asyur. Dan tinggal satu kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Dan mereka podoai, sama aja seperti itu. Dan puncaknya mereka juga dibuang ke Babel. Walaupun sudah banyak peringatan Tuhan, ada banyak nasihat-nasihat Tuhan melalui nabi-nabinya, tapi mereka mengabaikannya. Dan akhirnya mereka mengalami kesulitan, dan mereka juga menderita, dan mereka juga seperti berteriak, ya. Dan dalam keadaan seperti itu, walaupun manusia, umat pilihan Tuhan, berbalik dari Allah sang terang, akhirnya Nabi Yesaya karena kasih Tuhan juga, tiba-tiba dalam keadaan kritis seperti itu, Nabi Yesaya memberikan satu pengharapan. Seperti di ayat 1 dikatakan tadi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan turun. Ada pengharapan di tengah-tengah mereka lari dari Allah, lari dari sang terang yang memberikan kehidupan kepada mereka. Tapi Allah tetap memberikan kasih-Nya kepada mereka,
diberi pesan melalui nabinya, bangkitlah menjadi teranglah. Artinya apa? Melalui nabinya mereka disemangati kembali. Artinya apa? Kamu jangan loyo, kamu semangat. Ada pengharapan kalau kamu berbalik kepada Allah, berbalik kepada terang yang ada. Artinya kalau umat pilihan Tuhan mau menyadari, dan mereka juga menerima apa yang menjadi pesan daripada Nabi Yesaya, mereka akan menerima terang itu kembali. Mereka juga akan memiliki satu pengharapan. Makanya kalau kita melihat di masa raya Natal ini, biasanya kan selalu banyak terang-terang yang muncul ya. Ada lampu-lampu khusus, ada lampu pohon Natal dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa sang terang itu sudah datang. Ya. Jadi jangan kita hanya melihat setiap Natal itu ya kita buat pohon Natal, kita menyaksikan pohon Natal, melihat di berbagai tempat. Tapi jangan kita hanya lewat begitu saja, tapi kita maknai enggak bahwa terang itu telah datang? Atau apakah selama hidup kita, sudah lama kita menjadi Kristen, apakah kita masih tetap di dalam terang itu? Atau sudah menjauh dari terang itu? Walaupun kita mungkin sebagai orang Kristen datang ke gereja, atau mungkin jarang ke gereja, barangkali kalau kita tidak menyadari hal itu, barangkali kita sudah menjauhkan terang itu dan meninggalkan terang tersebut. Jadi masa raya Natal ini kita diingatkan, ada pesan-pesan Natal bahwa kemuliaan Tuhan telah datang, terang itu sudah datang, sudah terbit. Artinya mari bangkit, semangat ya, bahwa terang itu telah terbit atas kita. Jadi dari hal ini yang dapat kita pelajari, yang pertama, bahwa dunia sebenarnya sangat membutuhkan terang itu. Kalau kita lihat dalam ayat 2 tadi yang kita baca, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan itu sudah menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini adalah pesan yang agung yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Dia mengatakan memang kegelapan itu sudah menutupi bumi, menguasai bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan telah terbit atasmu. Ini memang ajaib ketika kedatangan Yesus yang pertama ke bumi ini sebagai penggenapan daripada apa yang dikatakan oleh para nabi. Kalau kita melihat memang keadaan rohani daripada umat pilihan pada waktu itu memang benar-benar disebut dengan masa kegelapan. Kenapa disebut masa kegelapan? Karena sudah banyak nabi-nabi berbicara, termasuk Nabi Yesaya berbicara seperti ayat yang kita baca tadi. Bahkan pada akhirnya Nabi Yesaya juga dia mati syahid, ya, dibunuh oleh bangsanya sendiri karena dia menyampaikan kebenaran, mereka tidak menerimanya, dan dia juga istilahnya menjadi mati syahid, Nabi Yesaya ini. Dan memang karena kondisi yang demikian, Allah sudah banyak nabi-nabi yang diutus, sudah banyak pesan Tuhan yang disampaikan, tapi mereka mendengar sebentar tapi meninggalkan kemudian. Atau bahasa lain, mereka dengar dari telinganya sebentar sudah lolos ke sana, tidak ada yang tertinggal. Sehingga sepertinya kalau saya bahasakan tanda petik, Allah jadi bosan kepada mereka. Sampai terakhir nabi yang diutus, mereka juga tidak mendengarkan. Dan pada akhirnya dikatakan, Tuhan diam, tidak berbicara. Itu selama 400 tahun. Indonesia dijajah berapa tahun? 365 plus Jepang 3,5 tahun. Masih lebih lama mereka ya. Ini masa kegelapan. Artinya apa? Tuhan tidak mau berbicara lagi kepada mereka. Nabi-nabi tidak diutus lagi. Sehingga seolah-olah Allah membiarkan, udah sesukamu saja. Sehingga mereka berbuat sesuka hatinya.
ada nabi saja mereka berbuat sesuka hati. Kita lihat pada zaman Nabi Musa kan, sudah ada nabi, sudah ada Imam Harun, mereka masih berbuat sesuka hati mereka. Sama dengan ini, sudah banyak nabi-nabi yang diutus, tapi mereka berbuat sesuka hatinya, sehingga Allah bungkam. Tidak diutus lagi nabi selama 400 tahun, sehingga mereka berbuat sesuka hati mereka, dan di situ yang disebut masa kegelapan, dan disitulah banyak kelompok-kelompok, sekte-sekte, muncul sekte-sekte. Salah satu yang kita kenal atau dua yang paling kita kenal di Alkitab ketika zaman Yesus, itu yang disebut Farisi dan Saduki. Itu salah dua ya, bukan salah satu ya, salah dua dari sekte yang ada pada masa itu. Kalau diselidiki banyak sekali muncul itu. Tapi yang ajaibnya, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, terang telah terbit atasmu, dan tepat pada waktunya. Setelah 400 tahun, Yesus datang menjelma jadi manusia yang ada di kandang Bethlehem. Apa yang dikatakan oleh Nabi, terang itu sudah datang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat sang terang, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini tepat pada waktunya, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, tepat, tidak cepat dan tidak lambat, tepat pada waktunya, sesuai yang dijanjikan oleh para nabi. Kristus datang pas puncaknya masa kegelapan. Setelah 400 tahun, genaplah apa yang dinubuatkan oleh para nabi, yang dinubuatkan Nabi Yesaya, yang dinubuatkan Nabi Mika, dan juga nabi lainnya tergenapi. Dia datang di kandang Bethlehem, dan dialah sang terang itu. Dan inilah yang dibutuhkan oleh dunia. Makanya kalau kita melihat di kitab Perjanjian Baru, ketika Yesus ada, Yesus mengatakan apa? Akulah terang dunia. Diperjelas lagi sama dia. Kenapa sampai Yesus mengatakan itu? Sampai-sampai mereka juga nggak percaya gitu. Ada yang nggak percaya. Sudah mereka lihat bukti ini sang terang yang datang, mereka masih nggak dari percaya. Sehingga Yesus perlu membuat satu proklamasi lagi. Saya adalah terang itu. Akulah terang dunia. Ya. Dan terang itu sudah digenapi dan sudah tepat pada waktunya, seperti yang dikatakan oleh kitab Galatia. Dan benarlah apa yang dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengeluarkan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah lah, tepat pada waktunya terang itu datang. Coba kalau nggak ada kasih Allah, setelah 400 tahun Allah mengatakan, udah biarin aja mereka begitu, biarin aja mereka sadar gitu. Saya percaya kalau biarin Allah, manusia itu nggak sadar-sadar. Kadangkala sudah ada aturan saja, mungkin dia dilaksanakan itu sebentar saja, tapi setelah berapa waktu itu tidak dilakukan. Sama dengan warga sana. Ya, mereka meminta hukum-hukum, diberikan hukum itu, tapi mereka padanya tidak taati. Ya, dunia memang dalam kegelapan, dan semua manusia telah berdosa, sebagaimana dikatakan dalam Roma 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa, ada dalam kegelapan. Mereka membutuhkan terang, dan ketika Yesus datang, terang itulah yang dibutuhkan oleh dunia atau semua manusia yang telah ada di dalam dosa. Kan semua kan manusia ada dalam dosa kan? Kadang-kala kan ada manusia yang mengatakan, kita nggak ada dosa kok. Kapan saya berdosa? Kapan anak saya berdosa? Gitu kan? Atau kalau misalnya dia mulai berdalih, anak yang baru kan nggak mungkin berdosa katanya. Dia kan masih suci katanya. Apalagi dia pakai filsuf gitu kan? Filsuf mengatakan katanya, bayi itu kan ibarat kertas putih baru lahir katanya, belum ternodai. Nanti setelah dia menjalani, barulah kertas putih itu ternodai katanya. Itu kan kata filsuf. Tapi kan Alkitab jelas mengatakan
Semua orang telah berbuat dosa. Dari mana jalannya? Kan kita semua sini kan keturunan Adam dan Hawa. Benar nggak? Ada keturunan lain? Ada keturunan alien di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Wah, saya lihat semua kan muka-muka manusia kan? Nggak ada makhluk-makhluk yang aneh di sini, ya? Karena kita keturunan Adam dan Hawa, makanya karena kita ada dosa keturunan, sehingga semua orang dikatakan dalam kitab Roma, semua orang telah berbuat dosa. Ini yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, yang sudah mengenal Tuhan semenjak kecilnya. Ya, dia mendapatkan didikan yang sangat istimewa secara agamawi, tapi dia belum memahami siapa Kristus. Ya, tapi setelah dia melakukan tindakan-tindakan penganiayaan karena dia membela agamanya, sehingga dia berjumpa dengan Yesus di Damsyik, baru dia mengerti Yesus itulah sang terang. Makanya ketika dia berjumpa dengan Yesus kan ada terang, benderang, ya kan? Mungkin dia menjelaskan kepada Rasul, inilah sang terang itu, lihat, ini terang benderang, kamu kuat enggak yang ada dalam kegelapan? Sehingga dia buta kan? Dia menjadi buta. Dan dari pengalaman itulah dia menyadari Yesus adalah sang terang itu. Dan dia mati-matian untuk membela Kristus, karena dia sudah berjumpa dengan sang terang itu. Dan dia menulis dalam Roma 3:23, dan dia tahu semua manusia membutuhkan terang itu karena manusia sudah ada dalam dosa. Makanya Rasul Paulus mati-matian pergi ke sana kemari. Dia tidak memperjuangkan hidupnya lagi. Dia hanya memperjuangkan satu kerajaan Allah. Dan dia mati-matian demi kerajaan Allah karena dia sudah menemukan sang terang itu. Dan karena dia sudah tahu dunia membutuhkan sang terang itu. Ya, dia sudah menyadari dunia sangat membutuhkan terang itu. Maka Kristus datang karena Kristus ingin semua manusia yang ada dalam kegelapan membutuhkan sang terang itu. Ya, makanya benar Yesus itu sang terang. Dia satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Bahkan ketika saya khotbah kapan itu ya, saya mengatakan begini, salah satunya, Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Ya, bahkan dalam kitab agama kepercayaan lain mengakui hal itu, saya katakan. Karena dalam satu kitab agama lain dikatakan, dan nanti yang menjadi hakim bagi seluruh ya, bukan bagi sebagian atau satu bangsa, bagi seluruh umat manusia. Dalam satu kitab agama lain dikatakan, yang menjadi hakim bagi seluruh umat manusia adalah Isa Al-Masih. Mereka kan mengatakan Yesus kan Isa Al-Masih kan? Ya, tahu hakim? Hakim kan yang memutuskan segala perkara. Kalaupun ibaratnya ada dibuat sebuah pengadilan, katakanlah iblis itu sebagai jaksa penuntut umum, lalu ada pembela, katakanlah Roh Kudus pengacara, lalu Allah itu Yesus yang menjelma jadi manusia menjadi hakim yang memutuskan. Kira-kira gimana? Apakah tuntutan itu yang memutuskan? Tentu yang memutuskan kan hakim kan? Kadangkala kan kalau kita melihat dalam ketidakadilan di bumi ini, kadangkala sudah buktinya ini nyata, bisa hakim memutuskan yang lain kan gitu kan? Kalau hakim memutuskan berarti itu tepat kan? Nggak ada yang bisa membantah. Sama dengan di Indonesia, kalau ada hakim yang memutuskan, itu nggak bisa yang ada yang bantah. Mau protes bagaimanapun, nggak ada yang bisa membantah. Mau demo besar-besaran 1 tahun, itu nggak ada yang bisa membantah keputusan hakim itu. Sama dengan ini, sang terang itu membawa kepada keselamatan. Sang terang itu menuntun orang kepada jalan ke surga. Kalau sudah dia putuskan, nanti pada akhir bumi ini atau akhir zaman ini, nanti yang menjadi hakim bagi seluruh umat manusia adalah Isa Al-Masih, atau dengan kata lain Yesus. Berarti apa? Dialah yang memutuskan siapa yang masuk surga. Kalau bahasa praktisnya, siapa yang akan masuk neraka. Ya. Yang berikutnya kita lompat aja.
Terang Tuhan telah terbit. Kita yang sudah mendapatkan terang itu, kita senantiasa tetap membutuhkan terang itu. Ya, sama dengan orang Israel seperti katakan tadi, mereka sebenarnya kan umat pilihan Tuhan. Mereka akan mendapatkan terang itu, kalau boleh saya bahasakan, tapi seringkali mereka berubah-ubah sampai mereka puncaknya mereka dibuang ke Babel dan mereka juga menyakiti Tuhan. Lalu mereka seperti kembali dari pembuangan. Kita tahu tokoh-tokoh yang membawa mereka dari pembuangan ada Zerubabel, siapa lagi ya? Tokoh-tokoh Nehemia dan lain sebagainya. Tapi setelah itu mereka juga kembali lagi. Sehingga mereka dibuang Tuhan. Yang disebut diaspora, tersebar kemana-mana. Sampai-sampai mereka mendapatkan, seperti yang kita kenal Holocaust namanya istilahnya ya. Mereka diperlakukan dengan mengerikan sekali, dan puncaknya mereka merdeka pada 14 Mei 1948. Ya. Mungkin kita juga sebagai manusia kadangkala kita juga mulai katakanlah seperti bangsa pilihan Tuhan. Ya, kita sudah percaya menerima terang itu, tapi kita kadangkala gampang sekali terombang-ambingkan oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Mungkin karena kesulitan, karena finansial, kan bisa kan? Ada orang-orang yang saya tahu itu sampai menjual Kristus. Demi apa? Demi sesuap nasi. Ada yang menjual Kristus demi jodoh. Ada yang menjual Kristus apa? Demi apa lagi? Macam-macam. Bahkan ada banyak saya temukan di satu departemen, saya lihat dari namanya, berarti dia kan ini, benar, dan ternyata dia sudah meninggalkan Kristus, ya. Dan memang orang-orang yang sudah menerima terang itu harusnya tetap dalam terang itu, tapi terang itu berarti tetap dibutuhkan oleh kita sampai kapanpun. Sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali, kita masih membutuhkan terang itu. Ya, memang ada banyak hal yang bisa menggoyahkan kita. Misalnya kalau kita melihat sekarang ini, ada banyak muncul doktrin-doktrin, ya, muncul di mana-mana. Kadangkala itu membuat kita bingung. Apalagi kita tidak selektif melihat YouTube, ya. Kalau saya melihat sebenarnya apa yang mereka sampaikan, sebenarnya itu model lama, seolah-olah baru. Kalau ketika saya belajar tentang hal ini, semua ajaran-ajaran yang muncul sekarang ini, yang tidak tepat, itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Sudah lama sekali. Muncul sekarang ini, ya sebenarnya bukan yang baru, sudah lama. Seolah-olah menganggap mereka baru. Sama dengan kalau kita punya baju, punya celana. Kadang-kala kan mode itu kan itu-itu aja. Dulu saya ingat kalau celana model apa? Kampak ya di bawah. Wow, lebar di bawah. Ya kan? Tahun berapa itu udah hilang, muncul model kuncup ya atau apa itu. Muncul lagi. Itu dianggap model baru, padahal itu bukan baru kan? Itu dari dulu sudah ada. Sama dengan ajaran-ajaran itu, banyak hal yang mereka ajarkan sekarang ini. Intinya saya melihat ajaran-ajaran mereka membawa orang untuk meninggalkan terang itu, ya kan? Bahkan ada saya pernah komentar di sosial media, cuman karena saya nggak tahan saya komentar, saya tadi udah diam-diam. Dia memang masih muda, pendidikannya sudah tinggi, dan memang dia semuanya katanya secara akademis dipakai secara logika. Makanya kadangkala ini menjadi ironi sekali kalau kadang-kadang kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia mengandalkan Roh Kudus, orang-orang yang sekolah teologi itu semakin tinggi, kadang-kadang bisa mengarahkan dia atau mengajarkan meninggalkan orang dari terang itu. Bisa terjadi demikian. Karena kalau kita melihat kan kita kan bangga teologi. Seorang yang sekolah, ada sekolah pendeta nih, sekolah teologi. Sebenarnya kan teologi itu kan dari bahasa apa? Yunani ya. Dari theos dan logos disatukan dari jadi teologi.
Theos itu kan Tuhan atau Allah. Logi itu kan logika atau ilmu. Jadi kan ilmu atau mempelajari tentang Tuhan kan, atau mempelajari tentang Allah. Cuman kalau ketika saya mengambil artinya itu, apakah kita bisa mempelajari Allah, kita sebagai pencipta, sementara kita sebagai yang diciptakan, dia sebagai pencipta, kita bisa mempelajari dia dengan mendetail? Gak bisa, menurut saya. Dan mereka yang saya melihat belajar itu, hanya mereka karena berdasarkan buku-buku yang ada, sehingga mereka sampai-sampai mengajarkan hal-hal yang ini, ya kan, yang menyimpang, bahkan membawa orang keluar dari terang itu. Makanya saya mengatakan orang yang percaya juga harusnya itu membutuhkan terang, tetap membutuhkan terang itu, ya. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa keselamatan itu unlimited. Ngerti ya? Ada unlimited, ada limited. Kalau mobil itu limited edition masih bagus ya. Katanya itu ada limited edition mobil, itu ada pernah katanya hanya dimunculkan 100 buah mobil. Jadi itu limited edition, dan itu setelah itu 100 itu nggak ada lagi yang ke 101. Ya kan? Orang itu yang pakai itu bangga gitu kan. Bangga memakai itu. Kalau unlimited itu kan banyak ya. Mungkin sesuai kebutuhan. Kalau sekarang mobil diproduksi, katakanlah 100, laku 100, dibutuhkan lagi 1000, dibuat lagi 1000 lagi. Dibutuhkan 1 juta, dibuat lagi 1 juta. Kalau limited edition mobil kan nggak gitu kan? Nggak ada bisa itu dibuat lagi yang ke 101. Kalau limited editionnya hanya 100. Kecuali ada yang palsu gitu kan, dibuat itu lain cerita gitu kan. Ya, sampai orang-orang yang belajar yang saya katakan tadi, dia mengatakan unlimited keselamatan itu. Bahkan dia mengatakan keselamatan itu pun bisa dari yang lain. Nah ini bahaya kalau kita terima itu. Ini kadang-kadang saya berpikir, dia di kalangan orang-orang yang mengandalkan Roh Kudus, dan saya melihat juga pengajarannya, dia tidak lagi terpaut kepada Roh Kudus. Bahkan istilah Roh Kudus itu dia pakai istilah filsafat. Wah ini cilaka 13. Sehingga ini menjadi heboh. Di grup heboh, sosial media heboh. Ya. Makanya dia membutuhkan terang itu. Makanya kita jangan terlalu jangan terlalu membeda-bedakan. Kadang-kadang begini, kalau orang itu percaya kepada Yesus siapapun, kalau dia percaya Yesus sebagai juru selamat satu-satunya nggak apa-apa. Dia mau dibawa payung apapun nggak apa-apa. Sama dengan misalnya begini, Kristen dan Katolik, kalau Katolik itu percaya kepada Yesus nggak apa-apa. Berarti kan sama-sama percaya Yesus, dia adalah juru selamat kan? Bahkan dalam pengakuan iman rasuli mereka kan sama dengan kita kan? Sama kan? Hanya memang beda dogmanya. Ya, nggak masalah. Tapi kalau sampai menggantikan sang terang itu, merubah terang itu, bahwa terang satu-satunya itu hanya ada dalam Yesus, digantikan dengan yang lain, itu sudah salah. Nggak apa-apa kalau dia misalnya seorang Katolik, dia masih percaya Yesus, itu benar, karena sesuai Alkitab. Kita sama-sama ini kan. Makanya ada pernah satu kali seorang jemaat lah datang kepada pendetanya bilang begini, Bapak pendeta maaf ya, karena dia jemaat yang setia di gereja itu kan, saya ini maaf Pak pendeta, saya pindah gereja, saya ke Katolik, nggak apa-apa ya Pak pendeta. Pak pendeta bilang gini, nggak apa-apa, kita sama kok, kan dia percaya Alkitab yang sama, dia percaya Yesus juga katanya. Oh ya gitu ya pendeta, iya Pak. Terus Pak pendeta, kalau cium salib boleh nggak? Pak pendeta, nggak salah, nggak apa-apa cium salib, ini nggak dosa. Dosa nggak itu? Enggak Pak, enggak, itu nggak dosa. Pak pendeta, itu nggak dosa kalau cium salib, kecuali cium pastor itu baru dosa katanya. Artinya apa?
Boleh aja, kalau dia tetap percaya kepada Yesus, itu masih ada dalam terang itu. Tapi ada banyak ajaran-ajaran yang muncul sekarang itu mengarahkan umat untuk apa? Pindah dari terang. Padahal terang itu terbit atasmu, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan sudah genap waktunya tepat di masa kegelapan. Terang itu tepat pada waktunya. Barangkali kalau saya coba pakai logika, coba kalau misalnya lebih cepat datang, kan nggak tepat waktunya, atau lebih lambat datang, itu juga nggak tepat waktunya. Maka Galatia mengatakan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Makanya kita sebagai orang percaya, tetaplah di dalam terang itu. Jangan pernah meninggalkan terang itu. Ya, terang itu telah terbit. Bahkan dalam Yesaya dikatakan begini, lebih pasti lagi, 60 ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ya, lebih jelas lagi dikatakan Yesaya 60 ayat 20, hari-hari kabungmu pun akan berakhir. Jadi tetaplah dalam terang itu. Jadi di masa Natal kita banyak mendengarkan tentang terang. Ini juga mengingatkan kita jangan sampai tinggalkan terang itu. Jangan tinggalkan karena ajaran-ajaran yang mengarahkan kita keluar dari terang itu. Atau jangan meninggalkan terang itu karena demi apa? Demi ekonomi. Kan banyak tawaran-tawaran kan? Kalau kamu pindah kepercayaan, kamu akan dapat posisi itu. Kalau dulu saya ingat itu biasanya dipakai istilah apa? Ganti nama. Ganti nama, ngerti ya maksudnya ya? Ganti nama. Misalnya kalau kamu namanya Andreas, oh nama Andreas, iya, kamu ganti nama aja. Kalau kamu ganti nama, kamu dapat posisi, dapat fasilitas, dapat jabatan, dapat ini dan itu. Kalau kamu ganti nama jadi Abu Nawas misalnya gitu. Ya kan? Itu biasa program mereka. Banyak tawaran-tawaran itu yang sementara. Jangan sampai meninggalkan terang itu. Kita masih membutuhkan terang itu. Saya ulangi lagi seperti dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Jangan kamu mempertahankan yang sementara ada yang kekal dalam keabadian ketika kita mengikuti sang terang itu. Ya, lalu pertanyaannya bagaimana kita supaya tetap dalam terang itu? Dalam Mazmur 119 ayat 105, tahu nggak isinya apa itu? Ini baca Alkitab nggak nih? Mazmur 119 ayat 105 ada nyanyiannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah kan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, dia terang itu. Sudah ada firman Tuhan yang kalau saya bahasakan yang memproteksi kita supaya kita tetap dalam terang itu. Tetaplah kita ada dalam terang itu dengan menjadikan firman itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bahkan pemazmur sendiri mengatakan di bagian lain bahwa yang dia sukai adalah merenungkan Taurat Tuhan itu dan yang merenungkannya siang dan malam. Dan kalau kita hidup dalam firman Tuhan, hidup tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, itu akan memproteksi kita supaya tetap dalam terang itu. Kalau kita kuat dalam firman Tuhan, kita tidak gampang digoda oleh apapun. Amin. Sama dengan Yesus sudah beri contoh. Ketika dia digoda kan oleh iblis, ini sebenarnya pembelajaran bagi kita seperti itu. Bagaimana iblis menggoda Yesus? Apa yang dipakai Yesus? Apakah dia pakai filsafat menurut Aristoteles gitu enggak?
Nggak ada kan? Menurut dokter ini nggak ada gitu kan? Apa dikatakan? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu. Ya kan? Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam terang firman Tuhan, ketika ada godaan, ada yang ingin menggeser kita dari terang itu, baik itu seperti tadi, ajaran-ajaran yang membawa kita keluar dari terang itu, atau persoalan-persoalan kehidupan yang bisa membuat kita pindah dari terang itu karena ada tawaran. Apalagi sekarang katanya ekonomi dunia makin sulit. Mungkin ini ada kesempatan bagi mereka untuk menarik orang-orang untuk meninggalkan terang itu. Jadi tetaplah terang itu. Buatlah firman Tuhan itu sebagai tameng dalam hidupmu, sehingga kamu tetap di dalam terang itu. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menuntun jalanmu, akan membawa kamu ke jalan yang tepat, dan kita tidak gampang meninggalkan sang terang itu. Dan kita seperti orang Israel, sebentar percaya, sebentar meninggalkan dan lain sebagainya. Biarlah kita tetap konsisten, tetap setia kepada sang terang itu. Tetaplah kita hidup di dalam kesetiaan. Bagaimana kita hidup dalam kesetiaan? Dengan kita hidup, kita jadikan firman itu sebagai terang atau pelita di dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, terang itu sebenarnya yang mentransformasi. Artinya apa? Karena kita tahu terang itu mentransformasi, kita juga harus membawa terang itu kepada dunia. Kita adalah agen-agen Allah membawa terang itu kepada dunia. Seperti dikatakan dalam ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Artinya seperti ada misi kan? Bangsa-bangsa dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, raja-raja datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Artinya yang terbit bagi orang pilihan tadi, atau yang terbit bagi kita sekarang. Kan terang itu sudah terbit. Artinya apa? Dengan terbitnya terang itu, kita tahu terang itu mentransformasi, merubah. Tadinya dalam kegelapan dirubah terang, atau tadinya akan masuk ke dalam penghukuman diubah menjadi hidup di dalam kekekalan yang penuh sukacita. Mentransformasi, kita harus bawa itu ke dunia kita untuk mentransformasi orang-orang yang membutuhkan terang, atau orang-orang yang punya persoalan, permasalahan. Saya cepat saja, mungkin kita dalam masa Natal mendengar kata yang sering Bethlehem ya. Bahkan sang Mesias atau sang terang itu kan lahir di Bethlehem. Ya. Ketika saya pelajari tentang Bethlehem itu, awalnya Bethlehem itu tidak sesuai dengan namanya. Sebenarnya kan kalau ditafsirkan apa arti Bethlehem? Ya. Artinya adalah rumah roti. Karena itu arti Bethlehem, rumah roti. Artinya kan disebut rumah roti kan berarti apa? Memberi kehidupan, ada pengharapan. Tapi apa yang terjadi di Bethlehem? Yang pertama ketika saya selidiki di Bethlehem itu, zaman di Alkitab Perjanjian Lama, pertama adalah Rahel mati. Tahu Rahel itu siapa? Istri dari Yakub, benar ya? Rahel mati dan dia dikuburkan di Bethlehem. Bicara kematian, tentu kan ada perkabungan, ada kesedihan. Dikubur di Bethlehem. Lalu berikutnya dikatakan cucu dari Musa, dia menyembah berhala di Bethlehem. Lalu berikutnya Elimelek. Kalau kita baca dalam kitab Rut, apa yang terjadi di Bethlehem? Terjadi kelaparan. Sampai-sampai Elimelek mengungsi. Ya. Tidak sesuai namanya kan? Rumah roti, tapi kok terjadi kelaparan. Ibaratnya ayam mati di lumbung padi gitu kan.
bisa mati gitu kan istilahnya. Jadi tidak sesuai dengan namanya. Bethlehem itu artinya apa? Sepertinya Bethlehem itu sesuai namanya ada pengharapan, tapi Bethlehem itu pada kenyataannya seperti tidak ada pengharapan. Ya kan? Tapi walaupun keadaannya begitu, tiba-tiba salah satu nabi mengatakan bahwa di Bethlehem lahir Mesias. Dikatakan oleh Nabi Mika, di Bethlehem lahir Mesias atau sang terang itu. Artinya apa? Ketika Kristus lahir di Bethlehem, dia mentransformasi, merubah Bethlehem. Tadinya Bethlehem seperti saya katakan tadi, matinya Lea, di sana dikuburkan, dan cucu dari Musa menyembah berhala di Bethlehem, dan Rut dan Elimelek mengalami kelaparan di Bethlehem sampai mengungsi mereka. Ya, tidak memberi pengharapan. Dalam keadaan kondisi yang seperti itu, tiba-tiba Nabi Mika berkata bahwa di Bethlehem lahir Mesias yang kita peringati pada masa Natal, bahwa Mesias itu, sang terang itu lahir di kandang Bethlehem. Ada transformasi kehidupan. Dan kalau Yesus menggambarkan kelahirannya di Bethlehem, menggambarkan dia mentransformasi. Tadinya Bethlehem sesuai artinya bagus, tapi pada akhirnya dianggap negatif, sehingga Kristus lahir di Bethlehem, sehingga Bethlehem menjadi positif karena Yesus telah mentransformasinya. Ya, makanya Yesus mengatakan, kalau ketika ada di bumi ini, dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang dipenjara. Tentu yang dimaksud dalam dosa ya, secara rohani. Bukan dipenjara di KPK gitu kan karena korupsi, kita ini dia bukan itu. Ya tetap kita layani kan orang-orang yang seperti itu. Artinya mentransformasi. Kalau pesan Natal, Yesus datang ke dunia ini, dia ada satu misi, untuk memberikan transformasi kepada manusia yang membutuhkan keselamatan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3:16 tadi, apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengurniakan tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini harus hafal nih. Kalau ada kuis mungkin di sini Natal, nanti Natalnya tanggal 24 Pak ya. Mungkin dibuat kuis ini. Siapa yang bisa hafal tepat dikasih hadiah. Ya, jadi mentransformasi. Jadi kita yang telah menerima terang itu, kita ketika kita kembali dunia kita harus bisa mentransformasi karena kita telah menerima terang itu. Ya, kita membawa terang itu. Mungkin ada keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Kristus. Kita bawa terang itu supaya mereka, hati mereka ditransformasi. Kita ketika di lingkungan kita harus memberikan transformasi di sana, membuat perubahan. Tadinya katakanlah daerah itu penuh dengan hal-hal yang negatif. Ketika kita hadir, kita berikan hal-hal yang positif dengan memberikan terang, sehingga banyak orang-orang yang terlayani, sehingga orang-orang yang terlayani menjadi positif dan mereka berubah, sehingga daerah itu menjadi ditransformasi. Saya juga pernah satu kali ketika kumpul keluarga, biasanya ketika kumpul keluarga itu saya kadang-kadang nggak siap. Saya pikirkan begini, wah saya kan kemarin sudah disuruh khotbah, berarti ini saya datang nggak khotbah gitu kan, pikirnya kan bulan berikutnya gitu. Sering ditodong, saya ini kan makan-makan, tiba-tiba nanti khotbah ya katanya. Waduh, gimana kok gitu kan? Saya pernah satu kali gitu disuruh khotbah, cuma saya ini sambil berdoa apa yang saya sampaikan. Kalau nggak salah waktu itu saya ambil dari kitab Filipi. Ketika saya sampaikan sambil berdoa, saya nggak tahu, pertanyaan saya begini. Ketika saya sampaikan ayat firman Tuhan, saya katakan, saya nggak tahu di sini nih, apakah kita semua sudah ada dalam Kristus atau sudah ada yang meninggalkan Kristus. Saya nggak tahu sebenarnya keadaan mereka semua yang ada di situ, ya kan? Semua saya anggap Kristen kan? Saya anggap semua Kristen. Nggak tahu saya ada di situ yang sudah pindah kepercayaan. Kalau misalnya dasarnya mereka dari kepercayaan lain, saya tahu kan gitu kan? Saya sampaikan itu, selesai itu, tiba-tiba keluarganya mengatakan,
Kamu udah tahu ya, si ini sudah ini? Enggak, saya bilang. Rupanya ada orang itu yang lompat dari terang itu kan. Enggak tahu tuh ya, akhirnya kita serahkan, kita doakan. Tiba-tiba berapa waktu kemudian, setelah berapa tahun-tahun, saya sudah lupa itu. Saya enggak tahu, tiba-tiba keluarganya menghubungin dan dia mengatakan apa? Mungkin dia sudah ini kali, dia ingin dilayani dan dia juga ingin mau dibaptis. Hanya dia dibaptis, menjadi percaya kepada Kristus. Kita juga sebagai orang-orang, ketika kita kembali ke dunia kita yang sudah menerima terang itu, kita bawa terang itu kepada dunia, kita berikan perubahan, khususnya kepada hati-hati mereka yang masih gelap. Kita bawa terang itu, tentu melalui apa? Bukan hanya perkataan kita, dari kehidupan kita. Mungkin start awal ketika mereka lihat kehidupan kita yang sudah mengalami perubahan dari terang yang kita terima, itu menjadi apa? Start awal. Coba kalau kamu datang kepada mereka, oh tiba-tiba mukanya muram, sedih melulu gitu kan, mau minta apa ya? pokoknya itulah keadaannya kan. Walaupun kamu mengaku sudah percaya, sudah ketang, tapi kan kalau keadaan kita gitu gimana ya? Kita harus tunjukkan bahwa kita telah menerima terang itu, sudah mengalami perubahan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Soal misalnya dari yang lain itu kan, itu nanti cara Tuhan. Makanya adanya pengharapanku hanya Yesus saja, kan gitu kan? Jadi ketika kita kembali ke dunia kita masing-masing, sadarilah kitalah pembawa terang itu. Ketika kita berada di tempat itu, kita akan mentransformasi, karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Saya tidak akan panjangkan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita tetap di dalam terang itu, karena terang Tuhan telah terbit. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kegelapan Tuhan telah terbit. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Sebelumnya kita naikkan pujian yang mengatakan, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Di